Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dengan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru pada pagi hari ini boleh kami rasakan. Kami boleh membuka mata kami dengan penuh rasa ucapan syukur, terkagum-kagum akan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam kami beristirahat hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan berkenanlah untuk memberikan kami karunia hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami akan firman yang hendak kami renungkan bersama-sama dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 hingga ayat 28. Di bawah judul perikop, permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya beri tema renungan pagi hari ini adalah melayani, bukan dilayani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada pagi hari ini membawa kita pada sebuah peristiwa yang terlihat sangat manusiawi, di mana seorang ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus untuk meminta kedudukan yang khusus, kedudukan yang istimewa bagi anak-anaknya. Ia berharap agar kedua putranya tersebut bisa duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus saat ia memerintah nanti. Nah, jika kita mau tarik ke dalam kehidupan kita dan kita mau jujur dan melihat diri sendiri, keinginan untuk menjadi yang terhebat, dihormati, dan memiliki kuasa atas orang lain, ini mencerminkan ambisi yang dimiliki oleh setiap manusia. Namun dalam hal ini Yesus justru memberikan jawaban yang membalikkan pemikiran-pemikiran duniawi yang seperti itu. Ia menjelaskan bahwa di dalam kerajaan Allah
kehormatan tidaklah diukur dari jabatan, melainkan dari kesadaran dan kesediaan untuk berkorban dan melayani. Ketika murid-murid yang lain mendengar permintaan itu, marahlah mereka. Kemarahan mereka ternyata menunjukkan bahwa sebenarnya mereka pun memiliki keinginan yang sama seperti mereka untuk menjadi yang utama. Nah, disinilah Yesus memberikan pengajaran bagi para murid dan juga kita semua sampai hari ini. Yesus mengatakan bahwa jika di dunia ini para pemimpin, para penguasa, mereka memerintah dengan tangan besi dan dengan senang hati mereka memamerkan kekuasaan, maka di antara pengikutnya hal itu tidak boleh terjadi. Bagi Yesus, siapa yang ingin menjadi besar, ia harus menjadi seorang pelayan. Dan siapa yang ingin menjadi yang pertama, ia harus menjadi hamba bagi sesamanya. Pesan ini sangatlah relevan bagi kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan sosial kita. Seringkali kita merasa gengsi untuk melayani atau merasa kita rendah jika harus mengalah dengan orang lain. Kita sering mengejar pengakuan dan ingin dilayani oleh orang lain. Namun di sini Yesus mengingatkan bahwa kebesaran hidup yang sejati itu ditentukan dan ditemukan pada saat kita mau merendahkan hati untuk menolong orang lain, untuk melayani orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Menjadi pelayan berarti kita peduli kepada kebutuhan orang lain di sekitar kita dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Nah, sebagai teladan utama, Yesus menutup percakapan ini dengan mengingatkan tujuan kedatangannya ke dunia ini, bahwa ia datang itu bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan bahkan dia memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara sekalian. Nah, jika sang guru saja mau merendahkan diri sedemikian rupa, maka kita pun diajak untuk melakukan hal yang sama. Mari kita belajar untuk tidak berebut tempat terdepan hanya demi sebuah pujian. Mari kita tidak lagi berebut tempat yang paling utama, siapa yang harus disanjung dan dipuji. Melainkan berebutlah kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama. Sebab pada akhirnya yang paling berharga di mata Tuhan bukanlah seberapa tinggi jabatan kita, melainkan seberapa besar kasih yang kita berikan melalui pelayanan kita kepada sesama kita. Lakukanlah dengan hati yang tulus, karena itu kita lakukan untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa kami dipanggil bukan untuk menjadi seorang bos, tetapi untuk menjadi seorang pelayan bagi Tuhan. Berikan kami hati yang tulus seperti hati-Mu Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Tak akan pernah ku